Yo, selamat datang di channel Quantitates. Cukup lama kita tidak bertemu. Apa kabar kalian semua? Pastinya baik-baik saja ya. Jadi di video kali ini kita akan membahas casing gaming yang dikirimkan oleh PT S Gear Indonesia. Jadi ini adalah Texwear Edge M2 Pro dengan warna hitam legam di keseluruhannya, yang membuat casing ini itu semakin sangar. BTW varian warnanya cuma warna hitam doang ya. Soalnya kalau warna putih nantinya pelanggaran. Kalau kamu putih, kamu pelanggaran. Siap. Kamu jangan sempat putih. Siap. Kalau kamu putih, kamu pelanggaran. Siap. Kamu hitam terus ya. Siap. Apalagi casing ini sudah dibonusin 3 buah fan ARGB yang dapat diatur warnanya bisa lewat tombol atau dari motherboard yang udah support ARGB sync pastinya. Di harganya yang hanya 650.000, bisa dibilang ini adalah casing termurah yang sudah menyediakan port Type-C di front panelnya. Untuk bagian depan dari casing ini menggunakan sistem mesh. Kok sistem sih? Ya intinya bagian depannya menggunakan mesh kayak begini. Itu membuat komponen kita semakin adem karena lebih banyak udara yang masuk. Di sisi bawahnya ada logo Texwear dengan ukuran yang kecil membuatnya lebih menawan dan sangar. Cara ngelepas tutup depannya cukup mudah, tinggal tarik aja bagian bawahnya. Lalu untuk bagian depan ini support untuk radiator ukuran 240 mm karena cuma bisa dipasangin 2 fan dengan ukuran 12 hingga 14 cm. Tapi kan kita udah dibonusin fan ya, ARGB lagi. Lanjut ke bagian belakangnya, terlihat biasa-biasa aja sih, nggak ada yang spesial kecuali di fan ARGB 12 cm yang kita dapatkan. Oh ya, untuk penutup port VGA nya ini masih pakai sistem ongke-ongke. Apa sih ya sebutannya? Ya intinya kita harus patahin biar port VGA kita bisa dicolok. Lanjut ke sisi kiri sudah menggunakan tempered glass yang cukup tebal. Ingat ya, ini pakai bahan tempered glass, jadi kudu hati-hati saat membongkar pasangnya. Dan buat lepas pasangnya tinggal dikendorin 2 buah baut di belakangnya, lalu tinggal geser ke belakang. Jadi agak ngeri aja kalau bukannya nggak hati-hati. Asalkan nggak dibanting aman sih. Iya bang, basing lo dah. Cuman sayangnya untuk cover PSU dari casing ini itu tertutup, jadi nggak bisa buat flexing PSU kalian yang mahal. Di Gerinda aja nggak sih? Ide bagus. Tapi bagusnya bisa nutupin PSU kalian yang kaleng-kaleng ya guys ya. Lanjut ke sisi dalamannya, casing ini support untuk motherboard ukuran ITX hingga MATX. Jadi perlu diketahui dulu sebelum membeli casing ini, motherboard kalian itu pakainya ukuran apa. Kalau ukuran ATX udah pasti nggak muat. Ya bisa mungkin ya di Gerinda tapi. Berikutnya ke sisi kanan atau penutup perkabelan duniawi. Buat cara bukanya sama ya, tinggal dilepas aja 2 buah baut di sisi belakang lalu tinggal tarik. Tutup sampingnya ini tebel loh, kalau ditekuk-tekuk gak mudah bengkok. Di dalamnya kita mendapatkan baut-baut dan juga kabel tis. Buat perkabelan front panelnya sudah berwarna hitam senada dengan casingnya yang hitam. Dan yang saya suka untuk kabel 3.0 dan kabel Type-C nya udah flat, jadi makin lega untuk penataan kabelnya nanti. Oh ya, untuk kabel fan RGB nya itu yang ini ya, tinggal colok aja ke kabel SATA PSU kalian. Kalau mau disinkronin tinggal colok aja kabel 3 pin ke motherboard kalian, yang pastinya yang udah support ARGB sync ya. Untuk penempatan SSD dari casing ini ada di sini ya guys ya. Muat untuk 2 buah SSD SATA mirip kayak casing yang kemarin, cuman bedanya di bautnya itu bukannya pakai obeng. Lalu untuk penempatan harddisknya ini mirip juga kayak yang kemarin, cuman bedanya kalau ini kita harus membuka 2 buah baut dari bawah, jadi memang agak ribet sebenarnya. Maksimum harddisk yang dapat ditampung dari casing ini tuh hanya 2 biji. 2 biji apa? Ke sisi kanannya atau lebih tepatnya dudukan PSU ini muat untuk hingga ukuran ATX. Di sini saya pakai PSU yang kabelnya bukan modular ataupun flat, tapi masih terasa leluasa untuk perapihan kabel manajemennya. Jadi emang bagian perkabelan duniawinya ini cukup lega dan gak sempit ya guys ya. Cuman dipikir-pikir casing ini mempunyai dimensi yang agak melebar, yaitu dengan lebar 216 mm, tingginya di 405 mm, dan panjangnya di 367 mm. Jadi emang agak terlihat berisi gitu. Lanjut ke bagian atasnya, ada sebuah dust filter atau penyaring debu yang udah ada magnetnya. Untuk bagian atasnya ini support untuk radiator ukuran 240 mm dan juga 2 fan ukuran 12 hingga 14 cm.
Ke sisi front panelnya atau juga I/O portnya ini ada tombol power, tombol reset dengan bentuk kotak, lalu ada port USB 3.0, lalu ada port Type-C, port headphone dan mix 3,5 mm, dan tombol RGB untuk menyeting warna dari fan casingnya. Di sampingnya barulah ada tulisan Textware. Bentar-bentar, kayak ada yang kurang nih. Oh iya, port USB-nya kurang coy. Tapi kan udah ada Type-C-nya ya. Next, ke bagian bawah dari casing ini ada dust filter atau penyaring debu, tapi sistemnya nggak pakai magnet, melainkan dengan sistem bongkar pasang seperti ini. Nah, untuk kaki-kaki dari casing ini bentuknya trapesium. Kok trapesium sih? Ya intinya kotak seperti ini dan juga dibalut dengan busa foam agar tidak slip. Sepanjang perakitan di casing ini saya tidak menemukan hal-hal yang bikin merepotkan. Beda cerita kalau mau pasang radiator ukuran 240 mm, mungkin bakalan agak ribet karena mau ditaruh depan ataupun atas pun juga terasa cukup merepotkan. Gak cuma di casing ini doang sih, bahkan di casing sekelas 2 jutaan pun kalau mau masang radiator itu sama merepotkannya juga ya guys ya. Coba kalian nilai sendiri untuk kerapihan yang saya rakit ini. Ini saya pakai PSU dengan kabel warna-warni, jadi emang kelihatan kurang senada. Mungkin bakalan lebih bagus lagi kalau kabelnya itu hitam biar makin sangar ya kan. Menurut saya untuk casing ini di harga yang cuma 650.000, ini adalah casing yang murah dan worth it untuk dibeli. Udah dikasih 3 fan ARGB, apalagi kalau motherboard kalian nggak support ARGB, casing ini udah ada controllernya. Jadi nggak perlu ribet, tinggal colok aja udah deh nyala RGB-nya, menggeming sekali. Kan nggak RGB nggak geming ya. Lalu di harga segitu casing ini udah ada port Type-C-nya. Ya bisa dibilang ini adalah casing termurah yang udah support USB Type-C. Cuman karena kali ini saya tidak pakai motherboard yang support Type-C di front panelnya, jadi emang agak useless. Ya casing ini dikhususkan untuk PC kalian dengan teknologi terbaru dan yang pastinya udah support Type-C di front panelnya ya kan. Kalau dihitung-hitung, misal satu fan ARGB itu harga termurahnya yaitu 50.000 dan satu buah controller itu harganya 100.000. Jadi di total bonusan yang kita dapetin itu harganya 250.000. Tuh, kalau dihitung-hitung kita beli casingnya doang itu cuma 400.000 bonus. Itu tadi. Ya itu cuma perkiraan aja sih, tapi kan tetap worth it ya kan. Kalau kalian tertarik dengan casing ini, link pembeliannya ada di deskripsi di bawah ya guys ya. Dan segitu aja untuk pembahasan dari casing Textware RG M2 Pro. Like jika video ini bermanfaat, dislike kalau tidak, dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu. Lalu nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Follow juga Instagram @quentitech. Saya Sultan Maulana selaku owner atau pemilik dari channel ini. Maaf jika ada kesalahan kata maupun fakta, dan sampai jumpa di lain video. Dadah.